Runtuhnya Ottoman dan Sionisme. Terima kasih sudah hadir, terima kasih Pak Fadila sudah mengundang kembali di tempat ini, luar biasa ya. Salam kenal buat Bapak Ibu semua yang belum kenal, saya Monique Rakers. Saya latar belakang pekerjaan saya sebagai wartawan, tapi kemudian karena visi, akhirnya saya mengedukasi orang Indonesia tentang Israel sejak tahun 2016. Nah, jadi saya melayani dengan tujuan agar semakin banyak orang mengenal Israel dari perspektif sejarah. Tapi sejarah mau tidak mau, suka nggak suka harus kembali ke Alkitab. Karena buku terbaik soal sejarah hanya ada di Alkitab. Dan setiap arkeologi, setiap sejarawan pasti harus merujuk ke Alkitab untuk mencocokkan kronologi. Jadi kita harus bangga pada Alkitab kita. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu hal yang mungkin buat Bapak Ibu semua itu sensitif gitu ya. Ini saya nulisnya Khilafah versus Sionisme. Next. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena di Indonesia biasanya kata Sionis atau Sionisme itu konotasinya pasti negatif. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di layar ya, saya kasih contoh tentang ada satu nih jurnal akademisi yang menuliskan judulnya Strategi Zionis Politik dalam merebut Palestina dari Kerajaan Utsmani tahun 1896 sampai 1948. Ini jurnal akademisi yang nulis banyak orang dengan gelar master dan juga doktor. Tapi kita bisa menemukan ada 3 misinformasi dalam judulnya saja. Saya udah baca di jurnal ini, ada 22 halaman. Dari judul kita bisa menemukan Palestina itu bukan direbut oleh Israel. Karena Israel menempati tanah bekas kerajaan Israel. Kecuali dulunya kerajaan Israel itu adalah negeri di atas awan. Artinya nggak punya tanah gitu ya. Jadi dia nggak merebut, dia kembali ke tanah nenek moyang mereka. Nah, soal dan saat Israel merdeka, Israel itu bukan milik dari Ottoman, karena pada saat itu adanya di bawah mandat Inggris. Inggris mengalahkan Ottoman, gitu ya. Jadi dari judul aja nih Bapak Ibu kita udah nemuin kesalahan. Waktu itu Inggris mengalahkan Ottoman di tahun 1917, Perang Dunia Pertama. Lalu Israel merdeka bukan karena merebut juga dari Inggris, tetapi apalagi dari Ottoman ya. Tetapi Israel itu merdeka karena legalitasnya dari PBB. PBB yang memberikan keputusan melalui resolusi PBB nomor 181 tahun 1947 dan ada 33 negara yang setuju resolusi tersebut. Nah, ini dia. Jadi kata-kata Sionis bahkan di kalangan akademisi aja salah, gimana dengan publik gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir ini si Monique ini hari ini ngomonginnya politik ya, berarti bukan tentang firman Tuhan. Jangan salah Bapak Ibu, kita tetap dibahas Alkitab. Karena apa? Karena Tuhan itu terlibat juga dalam sejarah. Iya, pengetahuan. Terima kasih Ibu. Jadi ini benar-benar dan juga berkaitan dengan konteksnya kita di Indonesia. Next. Nah, di Indonesia, Zionis ini dianggap biang masalah. Contohnya, baru-baru ini saya mengutipnya dari kasus tim sepak bola kemarin yang ditolak ya. Nah, pengamat hubungan internasional Bapak Profesor Hikmahanto mengatakan yang kita tentang adalah kebijakan rezim Zionis Israel jajah Palestina.
Jadi seakan-akan orang Indonesia tuh bisa menerima agama Yahudi, tapi faktanya agama Yahudi belum diakui di Indonesia. Seakan-akan juga orang Indonesia itu bisa menerima orang Yahudi, tapi bukan negaranya orang Yahudi, tidak bisa menerima Israel. Dan yang ketiga, orang Indonesia bisa terima Israel jika bukan Zionis. Jadi banyak kategorinya gitu ya, definisinya. Next. Nah, di Indonesia juga Zionis itu kadang-kadang jadi bahan ledekan. Misalnya PKS mengatakan bahwa ada Zionis Nusantara, gitu ya. Ini untuk meledek orang-orang Indonesia yang pro Israel. Next. Nah, kenapa kita bahas tentang khilafah dan juga tentang Zionisme? Karena ini berkaitan sesungguhnya. Kita di Indonesia sering banget dengar kata khilafah, apalagi nanti nih mau tahun pemilu, di tahun 2024 nanti. Nah, itu tuh udah muncul. Kalau Bapak Ibu lihat di screenshot yang saya ambil dari berita-berita, itu kan udah muncul ya, ideologi khilafah. Nah, terus juga waspada agenda 100 tahun. Nah, kenapa kita harus mewaspadai isu ini? Karena tahun 2024 ternyata itu bertepatan juga dengan 1 abad berakhirnya kekhalifahan Ottoman. Di tahun 1924 kekhalifahan terakhir Ottoman itu selesai. Jadi 100 tahun. Nah, inilah yang dijadikan momentum oleh banyak orang untuk mengembalikan si khilafah ini muncul kembali, bangkit kembali. Termasuk di Indonesia. Mereka punya harapan agar nanti yang naik presidennya bisa menerapkan syariah, sehingga itu adalah momentum pemerintahannya adalah pemerintahan yang kesannya adalah khilafah di bawah satu pemimpin Islam. Next. Nah, kalau kita pelajari dari definisi ini supaya kita sama dulu pendapatnya atau pemikirannya. Dari definisi Bapak Ibu, ini ada yang menarik. Karena apa? Kalau kita baca di tulisan dari seorang profesor, seorang doktor namanya Nadir Shah Hossein, dia ini Rais Surianya NU di Australia dan Selandia Baru. Nah, beliau mengatakan bahwa di Al-Quran sebetulnya hanya ada khalifah itu atau disebut dengan penguasa itu hanya merujuk kepada 2 nama, yaitu Nabi Adam dan Nabi Daud. Bayangin, Raja Israel itu adalah khalifah, gitu ya, adalah seorang penguasa di seluruh bumi. Nih mungkin kalau mereka tahu, mungkin banyak yang nyebut-nyebut gitu ya, pingin mendirikan khilafah gitu ya. Itu kan sistem pemerintahan ya kalau khilafah. Tapi pemimpin satu-satunya ada 2 nama yang dimunculkan sebagai pemimpin itu ternyata merujuk ke sumbernya ada di Alkitab semua, Daud dan Adam. Nah, ini khalifah ya, penguasa, tapi khilafah tidak terdapat di dalam kitab suci Islam. Gitu. Nah, ini informasi yang merujuk dari tulisan Nadir Shah Hossein, Rais Suria NU. Next. Kepemimpinan Islam setelah Nabi Islam wafat itu adalah 4 sahabatnya. 4 sahabatnya ini adalah Umar bin Khattab, lalu ada Abu Bakar, ada Ali bin Abu Thalib, dan juga ada Utsman bin Affan. Maaf, Utsman dulu baru Ali bin Abu Thalib. Nah, keempat sahabat Nabi ini dan 1 mantunya Ali bin Abu Thalib ini kepemimpinannya berlangsung selama 29 tahun. Nah, sesudah itu masuklah kepada sistem pemerintahan Islam yang berlangsung lama, 1263 tahun. Ada Rasyidun, mereka yang tadi, keempat yang tadi, lalu kemudian diganti Umayyah, lalu ada Abbasiyah, ada Ottoman, dan selanjutnya ada negara-negara Islam. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, semua ibu kota pusat
kekhalifahan Islam itu tidak pernah di Yerusalem. Pertama, 4 sahabat Nabi itu adanya di Madinah, mengikuti tempat Nabi terakhir berada. Kemudian masa Umayyah itu adanya di Damaskus, Suriah sekarang. Kemudian Abbasiyah itu sempat 2 periode terpisah gitu ya. Ada di Baghdad, ada di Kairo. Baghdad Irak, Kairo Mesir. Ottoman dia menempati di Konstantinopel atau sekarang jadinya Istanbul. Jadi tidak pernah ada di Yerusalem. Nah, kemudian Ottoman sebagai kekhalifahan terakhir yang ada di dunia gitu ya, itu disingkirkan oleh Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Bapak Turki modern, bersama dengan Inggris, karena Inggris mengalahkan Ottoman di Perang Dunia Pertama tahun 1917. Jadi Inggris dan Atatürk ini berhasil menyingkirkan seluruh kekuasaan Ottoman yang sangat luas, karena Ottoman itu berhasil menguasai Eropa. Nah, ini luar biasa sekali, sesuatu yang mungkin tidak pernah dipikirkan atau terpikirkan oleh orang Yahudi sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, Inggris sebagai negara yang berhasil menang Perang Dunia Pertama, Inggris ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai penyelamat Yerusalem yang dikuasai Islam selama 673 tahun. Nah, jadi waktu itu ada serah terimanya, itu mereka orang-orang sama mungkin kalau kita di Indonesia, Jepang gitu ya, Belanda pergi dari negara kita. Nah, itu pula yang terjadi dengan Ottoman. Ottoman harus meninggalkan Yerusalem di tahun 1917 setelah kalah dari Inggris. Nah, jadi itulah awal mula mandat Inggris. Jadi yang tadi diinformasikan oleh jurnal itu salah ya. Israel tidak merdeka karena merebut dari Ottoman. Sultan Ottoman yang terakhir itu namanya Abdul Hamid II, itu dia dipuja sebagai penentang Ottoman. Yang tadi dulu Mas, maaf. Dipuja sebagai penentang Zionisme. Kenapa dipuja sebagai penentang Zionisme? Karena tokoh Zionis yang bernama Theodor Herzl memang pernah datang menemui Sultan Hamid II ini. Ini ada 2 foto Bapak Ibu. Satu yang duduk di kursi jenggotan itu waktu dia sudah tua, dan yang di bawahnya waktu masih muda. Nah, yang di sebelah kanan adalah kartu ucapan selamat tahun barunya orang Yahudi, dan mereka memasukkan foto Herzl dan Sultan Hamid II ini sebagai harapan bahwa Sultan Hamid membolehkan orang-orang Yahudi pulang ke Yerusalem, karena waktu itu kan yang menguasai Ottoman. Ottoman berkuasa di Yerusalem selama 400 tahun. Tapi si Ottoman ini nggak mau, si Sultan Hamid nggak mau. Nah, isunya di kalangan ini ya, di kalangan Islam dikatakan Sultan Hamid ini menolak 3 triliun dari Yahudi. Yang sesungguhnya Bapak Ibu, ada satu kecil ya saya kasih di situ dari Museum Yahudi. Si Herzl hanya datang kasih hadiah berupa mesin tik, pada masa itu canggih gitu ya, mesin tik berbahasa Arab. Tapi isunya dibilang disogok 3 triliun rupiah gitu ya. Jadi ya itulah banyak misinformasi yang tadi saya katakan. Nah, jadi Sultan Hamid II ini filmnya pun ada di Turki, menjadi filmnya sangat terkenal karena sangat dibanggakan oleh dunia Islam. Next. Nah, jadi apa sih Zionisme itu? Siapa sih si Herzl ini yang tadi saya sebut? Nah, Zionisme ini adalah orang Yahudi mudik kembali ke Zion. Sama kayak kita di Indonesia ada tradisi mudik pulang kembali ke kampung halaman. Nah, orang Yahudi kampung halamannya di mana gitu ya? Ya jelas saja di tanah perjanjian. Kenapa orang Yahudi pada masa itu tersebar luas? Karena mereka terdiaspora, terserak setelah dijajah oleh berbagai bangsa. Kita gak usah mundur jauh deh. Pada masa kita baca di Alkitab ada masa pembuangan di Babel.
Nah, setelah di Babel, ada lagi Babel dikalahkan oleh Persia, sehingga akhirnya terserak lagi lebih luas di masa Persia. Karena kalau kita baca di kitab Ester 1 ayat 1 tertulis kekuasaannya dari Ethiopia sampai ke India. Makanya sekarang ada orang Yahudi Ethiopia, ada orang Yahudi India. Jadi mereka terserak. Nah, ditambah lagi pada saat masa Yunani. Yunani kan juga peradaban yang besar. Orang Yahudi terserak lagi sampai ke Yunani, sampai ke Turki. Lalu setelah Yunani ada kerajaan apa? Romawi. Setelah Yerusalem dihancurkan tahun 70 Masehi, apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi diangkut sebagai budak ke tanah Eropa. Orang-orang Yahudi inilah yang membangun Kolosium yang ada di kota Roma. Mereka jadi budak. Makanya banyak sekali orang Yahudi yang kemudian disuratin sama Paulus. Gitu ya, surat Roma. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, surat-suratnya Paulus itu dikirim kemana? Ke orang-orang Yahudi yang terserak, orang-orang Yahudi yang terdiaspora. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di kitab Yakobus, kalau Bapak Ibu lihat, coba saya bacain satu ayat aja. Kitab Yakobus 1 ayat 1 ditulis Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Gitu. Nah, jadi mereka sudah terserak, mereka sudah terdiaspora. Nah, mereka yang terdiaspora inilah kemana-mana sampai kayak Herzl. Herzl adalah orang Yahudi Hungaria. Dia adalah seorang wartawan dan dia akhirnya punya gagasan, punya ide untuk mendirikan negara Yahudi. Nah, itulah namanya Sionisme. Kenapa Sionisme? Karena kembali ke Sion. Kata dasarnya Sion. Jadi sebenarnya kalau kita dikatain Sionis lu, saya paling sering kan dikatain Sionis sawomatan katanya. Ada istilahnya ZSM, Sionis sawomatan. Kalau zaman-zaman saya lagi berdebat di Facebook gitu ya, nah saya pasti dituduhnya sebagai Sionis sawomatan. Atau ada juga yang lebih ngenes Sionis pesek. Gitu ya, karena orang Yahudi kan hidupnya mancung-mancung ya. Nah, sementara saya kan pesek, udah. Nah, tapi nggak apa-apa. Justru saya bangga. Kenapa? Karena harusnya kita kalau lihat katanya, definisinya, orang Yahudi mudik kembali ke Sion. Nah, justru bangga dong. Sion gitu loh, Yerusalem gitu loh, keren. Nah, saya jadinya ya malah bangga. Nah, jadi Sionisme adalah kesadaran politik orang Yahudi untuk memiliki negara sendiri. Gagasan ini berasal dari Herzl tahun 1897. Kalau Bapak Ibu ingat, di negara kita kesadaran untuk berbangsa dan bernegara itu kapan timbulnya? 1908. Nah, kesadaran untuk bersatu sebagai Indonesia yang berbeda-beda suku, bangsa dan bahasa itu baru tahun 1928. Jadi orang Yahudi duluan 1897. Kesadaran untuk punya negara. Next. Nah, kesadaran untuk punya negara itu tertuang dalam buku ya, namanya The Jewish State. Nah, kemudian ternyata gitu ya, kalau kita lihat ini politik ya berarti ya Sionisme. Mungkin Bapak Ibu berpikirnya begitu. Ternyata enggak, karena Sionisme itu ada di dalam Alkitab. Ayatnya di mana? Coba kita lihat, kita baca sama-sama. Kan firman iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Nah, kita baca di Ulangan 30 ayat 4. 1, 2, 3. Sekalipun orang-orang yang terhalau dari ada di ujung langit, dan dari sana Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun jadi yang melakukan itu siapa? Tulisannya di situ Tuhan. Jadi yang mengumpulkan adalah Tuhan, dan Dia juga yang
berinisiatif dari ujung langit, bayangin gitu. Nah, ayat yang keduanya di Yehezkiel, kita lihat Bapak Ibu. Mari kita mulai. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu apa? Nah, janji Tuhan tuh spesifik banget. Jadi nggak macem-macem, nggak disuruh ke Amerika, nggak disuruh ke Jakarta, disuruhnya ke tanah Israel. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini buku tahun 1926, bukunya tulisannya Palestine, the Land of Jewish Immigration. Ini Israel belum merdeka, tapi mereka sudah punya impian bahwa suatu saat Palestina ini akan menjadi tempat imigrasi. Nah, kenapa namanya Palestina? Karena pada tahun 135 Masehi, ada seorang kaisar Romawi namanya Hadrian yang kesel dengan orang-orang Yahudi yang memberontak. Mereka memberontak terus-menerus, tidak mau berada di bawah kuasa Roma. Orang-orangnya ada nggak di Alkitab? Ada, Bapak Ibu. Kelompoknya namanya Selok. Nah, itulah yang kita baca Simon orang Selok. Mereka punya divisi lagi nih, yang suka kekerasan. Jadi nggak semua orang Selok suka kekerasan gitu ya. Simon ini mungkin bagian yang baik. Tapi ada orang Selok yang suka bawa pisau, namanya kelompok Sikari. Makanya diduga waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ada yang bawa pedang, sampai Tuhan Yesus bilang, sarungkan pedangmu, ingat cerita itu? Nah, itu bisa diduga salah satunya mungkin adalah Simon orang Selok. Gitu, karena kan dia kan melindungi Tuhan Yesus, sehingga dia langsung, dan ternyata Tuhan Yesus nggak setuju dengan tindakan itu. Nah, jadi Bapak Ibu, karena orang Romawi memberontak, akhirnya cara yang orang Yahudi memberontak terhadap Romawi, maka cara yang dilakukan oleh Romawi adalah mengubah nama, supaya mereka secara moral mereka tidak punya semangat lagi. Apalagi yang mau dibela, tanahnya udah diganti jadi Palestina, bukan Yudea lagi. Waktu Tuhan Yesus lahir kan disebut tanah Yudea, Raja Herodes, Raja Yudea. Tapi ini sekarang udah diganti jadi Palestina. Sementara Yerusalemnya namanya diubah jadi Aelia Capitolina, bukan lagi Yerusalem. Nah, ini bertahan begitu lama, bahkan sampai Alkitab pun juga nulisnya kata Palestina. Sampai hari ini orang mengenal tanah Israel itu sebagai tanah Palestina karena Kaisar Hadrian. Dan lebih luar biasa lagi, untuk membuktikan Kaisar Hadrian itu beneran ada, di Israel sendiri ditemukan 5 patungnya. Jadi pada masa itu orang-orang Romawi selalu bikin patung kan. Nah, patung dada Hadrian itu ada 5. Padahal itu kan orang yang paling dikeselin ya sama orang Yahudi ya, malah ditemukan 5 gitu ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ide seseorang seperti Herzl yang hanya wartawan doang gitu ya, sama kayak saya, wartawan doang, tapi dia punya visi yang besar. Dan ternyata visinya, sekali lagi, Herzl ini bukan orang Yahudi kayak Bapak Ibu, bukan orang Kristen yang rajin ikut ibadah. Dia orang sekuler. Dia bahkan nggak tahu Alkitab ada janji Tuhan. Janji Tuhan untuk kembali membawa orang Yahudi kembali itu banyak. Saya hanya pilih 2 aja. Jadi Tuhan bisa memakai orang untuk menggenapi rencananya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Next. Nah, akhirnya Zionisme menjadi kenyataan di tahun 1948. Zionisme akhirnya, Israel akhirnya berdiri. Israel lahir kembali. Secara logika nggak mungkin, tapi ternyata terwujud. Secara ide atau gagasan itu mustahil, tapi ternyata ada loh beneran. Tiba-tiba Israelnya
Inggris cabut, kayak kita aja di Indonesia ada kekosongan kekuasaan, ya kan, waktu itu kan akhirnya Soekarno Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh pemuda-pemuda mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Mirip kayak itu, cuma ini bedanya nggak pakai culik-menculik. Pemimpin-pemimpin Yahudi, organisasi Yahudi akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan. Lalu besoknya 5 negara Arab menyerang, Suriah, Lebanon, Yordania, Irak, dan Mesir. Tapi Israelnya menang. Nah, mari kita masuk ke poin berikutnya, next. Nah, karena Israel akhirnya menjadi negara, kesadaran orang-orang Arab Palestina itu muncul dengan cara membuat Hizbut Tahrir. Impiannya adalah merestorasi kekhalifahan Islam. Pendirinya adalah orang Palestina bernama Taqiyuddin Nabani, ya. Taqiyuddin al-Nabani. Jadi di tahun 1953 setelah Israel merdeka tahun 1948 ada kesadaran untuk mengembalikan kejayaan kekhalifahan Islam seperti Ottoman. Nah, berdirinya di Yerusalem Timur. Kenapa? Karena saat itu Yerusalem pada saat diperangi di tahun 1948 terbagi dua. Yerusalem Barat untuk Israel, Yerusalem Timur untuk Yordania. Tapi beruntung sekali negara kita sudah menyatakan menolak Hizbut Tahrir. Jadi kita adalah negara ke-21 yang menolak HTI, Hizbut Tahrir Indonesia di tahun 2017. Nah, di negara Islam sendiri, Arab Saudi, Mesir, Afghanistan bahkan yang ada Taliban itu pun tidak mengakui HT, ya. Karena dan bahkan Rusia menetapkan organisasi ini sebagai organisasi teroris. Nah, jadi kalau nanti di pemilu 2024 nih masih ada yang ngomong-ngomongin ini, nah ingat aja bahwa tujuan mereka adalah untuk mendirikan kekhalifahan Islam seperti zaman Ottoman. Next. Nah, sekarang ini narasi-narasi yang ada di Indonesia, kalau setiap kali ada konflik antara Israel dan Palestina, pasti akan disambung-sambungin ke khilafah. Nah, itu semua contoh yang saya bisa temukan di internet, gitu ya. Nah, yang ada hitam perempuan muslimah bercadar itu demo Mei 2021 di Bandung. Nah, jadi inilah pola pikir yang ada di masyarakat Indonesia. Kultur di masyarakat kita selalu mengaitkan solusi dari problem Israel Palestina adalah khilafah. Selain ada pula juga yang menyatakan sebagai jihad. Next. Nah, jadi tantangannya apa Bapak Ibu setelah kita melihat fakta-fakta yang tadi? Tantangannya adalah apakah orang Kristen perlu khawatir dengan ide khilafah ini? Kalau menurut saya tidak perlu khawatir. Kenapa? Nomor satu, karena di Islam sendiri ada dua aliran besar, Sunni dan Syiah. Sunni porosnya adalah Arab Saudi, sementara Syiah porosnya adalah Iran. Sehingga keduanya itu nggak mungkin bersatu. Iya, salaman iya, ketemu iya, tapi apakah bisa disatukan? Nggak mungkin, gitu ya. Jadi nomor satunya aja udah nggak mungkin. Lalu contoh yang lebih kecil lagi mungkin kita di Indonesia. Nah, yang ketiga ini katanya khilafah solusi buat Palestina. Lah, di Palestina sendiri aja ada dua partai yang berbeda dan saling rebutan kekuasaan sampai dengan pakai kekerasan juga, Fatah dan Hamas. Jadi kita perlu takut apa enggak? Ya enggak lah. Kita perlu seperti kata firman Tuhan berjaga-jaga. Iya. Tapi apakah kita harus jadi serem dan tidak jadi apolitis gitu, apolitik gitu ya? Ya enggak juga. Justru kita harus maju gitu ya untuk berdiri buat bangsa kita. Nah, jadi
Oke, itu kan secara di Indonesia ya. Tapi kalau secara di dunia, mungkin nggak khilafah berdiri? Nah, di Indonesia yang menarik, banyak orang itu pinginnya, gitu ya, si Erdogan yang dianggap bisa menyatukan umat Islam di dunia sehingga khilafah terbentuk. Masalahnya, nih kalau orang saya kasihan juga nih, mohon maaf ya, Erdogannya sohib banget sama Israel. Jadi, dan Erdogan itu selalu nomor satu muslim paling tokoh muslim paling nomor satu di dunia. Jadi ada 200 daftar yang selalu dipilih dan dia selalu nomor satu. Cuma kalah tahun 2023 ini aja oleh Raja Salman. Itu juga gara-gara dia ngundang si Presiden Herzog, presidennya Israel, ke Istanbul dan disambut dengan kereta kuda, dengan upacara kenegaraan yang luar biasa. Akhirnya umat Islamnya banyak yang baper, nggak milih Erdogan lagi. Tapi ya itu tadi yang diharapkan baikan. Raja Salman tahun ini 2023 paling nomor satu. Dan tahu nggak Bapak Ibu kabar baik buat kita di Indonesia hari ini apa? Arab Saudi mulai menghapus ajaran kebencian terhadap Yahudi dan Kristen dari buku pelajaran agama. Luar biasa. Ini jawaban doa. Jadi ajaran kebencian itu tidak boleh, ajaran kebencian itu tidak boleh terdapat dalam buku ajaran mereka. Buku ajaran untuk anak sekolah. Lumayan loh. Dan khotbah, ceramah Jumat, khotibnya tidak boleh lagi menjelek-jelekan Israel. Luar biasa. Tahun 2022, saya lupa 2022 atau 2023, 12 rabi Yahudi diundang ke Jeddah. Apakah di negara kita ada selusin rabi diundang? Amin. Iya, 27 ya, iya. Nah, itu. Jadi ada hal-hal yang positif di Arab Saudi. Tim Israel ditolak sama Indonesia, gak boleh main bola. Padahal udah bangun stadion. Nah, apa yang terjadi dengan Arab Saudi? Ada rally Dakar. Tim Israel boleh ikutan, gitu ya. Nah, jadi asik banget kayaknya nih Israel sama Arab akan baik-baik aja, semoga ya. Kita harus bawa dalam doa. Nah, jadi itu tadi ya, apakah di dunia akan ada khilafah? Kayaknya enggak juga gitu ya. Gitu. Jadi orang Kristen nggak perlu galau. Next. Tapi kita perlu galau untuk hal-hal ini. Ada potensi masalah bagi umat Kristen di NKRI yang kita cintai. Satu, adanya penerapan syariah Islam yang lebih luas. Nah, syariah itu bisa terwujud kalau ada kebijakan-kebijakan. Kebijakannya lewat perda, peraturan daerah ya. Nah, ini yang makanya kita harus waspada. Karena memang atau mungkin kayak tadi pengalamannya Meisha, kewajiban di sekolah, dan itu berlaku untuk orang non-Islam, non-Muslim. Semua anak di Padang misalnya, mereka itu harus foto pakai jilbab, padahal mereka non-Islam. Iya benar, non-Islam. Nah, jadi kayak gini ya, seleksi PNS itu juga tidak menguntungkan orang minoritas, bukan hanya orang Kristen tapi orang minoritas juga, orang Tionghoa, orang kepercayaan dan sebagainya. Nah, yang kedua, masyarakat di Indonesia banyak yang katanya moderat, tapi moderat ini mereka itu toleran pada yang intoleran. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah, mungkin ibu paham ya maksud saya, ya orang-orang moderat ini ya dia nggak suka sih dengan cara sesamanya yang satu agama, tapi dia nggak bikin apa-apa juga.
Kalau ada rumah ibadah di demo, ya dia sebagai tetangga dia nggak akan berani gitu ya nolongin orang-orang Kristen yang ada di RT-nya. Seperti itu loh contohnya. Jadi orang-orang moderat ini hanya bersikap apatis gitu ya pada intoleransi. Nah yang ketiga, semakin puritan orang-orang yang beragama. Puritan itu dalam hal apa? Mungkin akan ada orang-orang yang mulai ajaran agama itu yang tidak sesuai dengan adat tradisi mulai dilarang. Makanya saya kasih foto berkebaya. Itu oma saya. Oma saya ini orang Yahudi Belanda, tapi dia adalah peragawati batik pertama di Indonesia. Nah, dia itu lagi pakai kebaya dengan batik. Jadi waktu itu batik itu hanya digunakan untuk jarik doang. Nah, tapi dia bikin jadi dress, bikin jadi celana dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi jangan sampai kita nggak akan lihat lagi orang-orang berkebaya di Indonesia. Itu salah satu contoh aja. Nah, yang nomor 4, next, tolong. Nomor 4, negara kita ini masih anti Israel dan masih menolak Zionisme. Yang jelas, pertanyaan yang sering kali mungkin bisa kita ajukan kepada orang-orang yang menolak Israel adalah, orang Yahudi itu boleh tinggal di seluruh dunia ya, kan mereka terdiaspora nih ceritanya, tapi kok mereka nggak boleh tinggal di tanahnya mereka sendiri? Ibaratnya Pak Pendeta Fadil sebagai orang Betawi nggak boleh tinggal di Jakarta gitu ya, atau saya sebagai orang Manado, saya nggak boleh tinggal di Manado, saya boleh tinggal di Indonesia di mana aja, tapi kecuali di Manado. Apakah itu adil? Enggak dong ya. Sama, ini yang terjadi sekarang ini di Israel. Orang Yahudi boleh tinggal di seluruh dunia, tapi kalau balik nggak boleh. Itulah arti dari menolak Zionisme. Nah, saya berharap Mesya ini bisa, apa yang Mesya ceritakan ketika dia meluruskan dosennya, Bapak Ibu semua juga bisa meluruskan ketika ada orang yang menolak Israel. Alasannya apa? Oh, karena mereka Zionis. Loh, emang mereka Zionis? Orang Zion itu kan arti katanya Yerusalem, ya mereka emang harus pulang ke Yerusalem. Gitu ya, segampang itu sebetulnya. Pertanyaan yang lain yang mungkin bisa kita ajukan adalah, ini kan Zionisme ini kan hanya berlaku untuk orang Yahudi. Zionisme ini hanya berlaku untuk satu tanah Israel doang, bukan menguasai seluruh dunia seperti khilafah. Dan kalau khilafah, hukum syariah itu akan diterapkan ke orang non-Islam juga. Nah, itu lihat aja kan yang dulu di zaman-zaman di ISIS masih ada, mereka tuh ingin semua orang Kristen harus pindah agama dan sebagainya. Nah, kalau Zionisme ada, Zionisme nggak akan menerapkan hukum Yahudi kepada seluruh dunia, karena agama Yahudi hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang non-Yahudi, gitu. Nah, jadi alasan menolak Zionismenya itu apa gitu ya? Dan Zionisme itu buat orang Yahudi sendiri pun itu pilihan. Makanya kita masih ketemu orang Yahudi Amerika, orang Yahudi Australia dan sebagainya. Karena emang mereka memilih untuk nggak balik. Nah, jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita jadinya apa ya? Kita orang Kristen nih, kita percaya kepada Tuhannya orang Israel, makanya disebut Tuhan Israel. Tuh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, atau Allah Israel. Mesias kita orang Yahudi, lahir dari bangsa Israel, tapi kita nggak suka sama negaranya gitu. Kenapa? Karena kita bilang, loh itu kan jadul, zaman dulu. Sekarang mah beda, ini udah nggak ada lagi Israel. Nggak mungkin nggak ada, karena kita selalu berdoa, datanglah kerajaanmu, gitu ya. Kalau doa tadi kan sebelum memulai, kita doa Bapa kami, doanya datanglah kerajaanmu. Datang kemana kerajaan itu? Ya ke sini. Karena Yesus adalah Raja. Orang Kristen sering lupa bahwa Yesus itu Raja. Kita hanya ingat Yesus itu Tuhan, dan yang kedua Yesus itu Juru Selamat. Tapi orang Kristen sering kali lupa Yesus itu Raja. Hanya orang Majus yang baru mengakui Raja, ya kan? Di manakah dia Raja orang Yahudi? Kenapa disebutnya Raja orang Yahudi? Karena memang itu identitasnya Yesus.
Yahudi itu gennya Yesus, nggak bisa diubah. Orang nggak bisa lahir milih jadi orang apa, dan demikian pula Yesus. Tapi kelak Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala raja untuk semua orang di dunia. Tapi tetap dia juga akan jadi raja di Yerusalem. Nah ini dia, karena ada ayatnya di Matius 5 ayat 35. Yerusalem itu adalah kota raja besar. Nah mungkin Bapak Ibu bisa lihat, Indonesia yang ngerti bahasa Inggris tahu ya pasti ya, Presiden Prancis mengatakan sebuah hal yang penting, dan saya bandingkan dengan pernyataan dari Wakil Ketua MPR kita. Wakil Ketua MPR kita mengatakan bahwa wawasan kebangsaan Indonesia harus menolak penjajahan. Ini bukan wawasan kebangsaan yang baik ya, mohon maaf. Wawasan kebangsaan yang baik buat orang Indonesia adalah mengajari cinta damai. Gitu dong. Masa kita harus dia maunya hanya fokus ke satu, kan wawasan kebangsaannya hanya menolak penjajahan Israel. Padahal harusnya kita kan udah tahu nih sejarahnya, Israel kan gak menjajah gitu ya. Nah jadi kita harus meluruskan, harus terinspirasi seperti Indonesia, berani meluruskan yang salah, bahkan termasuk ke orang yang mungkin lebih berpengetahuan dari kita. Seperti Indonesia kan meluruskan dosennya ya. Nah itu dia, next. Nah jadi apa makna Sionisme bagi iman Kristen? Makna Sionisme adalah satu, penggenapan nubuatan para nabi. Yakni kita baca di Yeremia 23 ayat 7 sampai 8. Mungkin ada Yeremia 23 ayat 7 sampai 8. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah menceraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Amin. Kemudian yang kedua, kesetiaan Tuhan pada janjinya. Ini di Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan kepada Yakub. Yakub diganti namanya menjadi Israel. Kemudian di Yehezkiel 36 ayat 36, pemulihan Israel ini menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, termasuk buat kita, bangsa Indonesia. Apa yang terjadi di Israel? Mereka pulang, mereka jadi negara paling bahagia di dunia saat ini. Nah, itu juga bukan paling bahagia ya, tapi maksudnya mereka nomor 3 ya. Nomor 3 paling bahagia, itu kan juga sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kita baca Yehezkiel 36 ayat 36, dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Jadi Israel harus ada kembali supaya jadi kesaksian, karena nama Tuhan sendiri, supaya orang tahu bahwa dia ada lagi itu karena Tuhan. Yang keempat, menantikan kedatangan Yesus kedua kali, yakni adanya di Sakaria 12 ayat 10, dan nanti Yesus menjadi raja di Matius 5 ayat 35. Yang terakhir, umat Kristen itu kita punya tanah suci. Kalau Bapak Ibu ke Israel, Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang Arab Palestina, mereka akan menyebut tanah ini adalah tanah Holy Land, bukan tanah Israel. Karena iman mereka percaya bahwa tanah yang menjadi tempat nabi-nabi, menjadi tempatnya Tuhan Yesus itu adalah tanah suci. Dan memang harusnya kita berpikiran yang sama. Next. Nah, ini ayat yang mudah sekali buat kita ingat, Bapak Ibu. Mazmur 147 ayat 2, Tuhan membangun Yerusalem,
Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang terserak. Nah ini dia. Jadi kalau kita mau bagikan ayat, kita bisa pilihkan ayat seperti ini. Nah ini yang berjilbab itu bukan orang, ya ini orang-orang Kristen Ortodoks ya, bukan orang-orang Muslimah. Jadi sampai di sini Bapak Ibu yang bisa saya bagikan, saya ingin menunjukkan bahwa sebuah gerakan politik seperti HTI gitu ya, yang kita tahu Hizbut Tahrir, ternyata sesungguhnya mereka adalah punya satu impian, dan impiannya itu karena apa? Karena mereka menganggap bahwa Israel lah yang menyebabkan kekhilafahan jatuh. Kekhilafahan itu tidak ada lagi karena berdirinya negara Israel. Makanya nggak heran kalau Israel itu dimusuhi oleh banyak umat, oleh banyak negara-negara Arab, oleh banyak negara-negara Islam. Apalagi ditambah udah Israelnya eksis, 2 kali diperangi, dua-duanya kalah. Merekanya kalah, Israelnya menang. Tahun 1967 dicoba lagi menyerang Israel 5 negara Arab dengan kekuatan tambahan senjata-senjata dari Rusia, waktu itu Soviet. Apakah mereka menang? Enggak, malah mereka kalah dalam waktu singkat 6 hari. Israel mendapatkan tanah yang jauh lebih banyak. Jadi sebenarnya dari pengalaman Israel ini kita mengenal bahwa apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin itu bisa diubah oleh Tuhan. Sultan Hamid II bisa menolak Herzl, tapi Tuhan punya cara lain. Tuhan pakai Inggris. Coba bayangin. Kadang-kadang kalau kita belajar sejarah, apalagi sejarah Israel, itu sebenarnya bukan tentang bangsa Israel yang hebat, tetapi tentang Tuhannya Israel yang hebat. Jadi saya ada di sini bukan saya mempromosikan Israel, tapi saya sungguh bersyukur kalau banyak orang seperti Mesia bisa mengenal Tuhannya Israel. Dan saya bersyukur juga, tadi saya dengar kesaksian bahwa Oma, Bu Dokter sebagai penonton YouTube Fakta Israel, dan menemukan ketika saya wawancara dengan Pak Pendeta Fadil, akhirnya nyangkut dan akhirnya belajar dengan Pendeta Fadil, gitu ya, dan akhirnya jadi anaknya Raja Yesus, anaknya Bapa di surga. Luar biasa ya. Jadi memang ayat yang saya pegang adalah dari 1 Samuel 17 ayat 46. Biarlah seluruh bumi tahu bahwa ada Allah di Israel. Dan doa saya, biarlah seluruh Indonesia tahu ada juru selamat dari Israel. Nah, semoga ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua untuk melawan misinformasi tentang Israel di negara kita. Terima kasih, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk Israel. Kami percaya Tuhan, mereka ada, bangsa ini bisa ada kembali di tahun 1948 karena Engkau adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang setia menepati janji, Tuhan yang tidak pernah melupakan janji, Tuhan yang memenuhi semua janji. Kami juga mengaminkan bahwa janji Tuhan kepada kami pun sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengikuti, mengambil keputusan mengikuti Tuhan Yesus, Engkau pun pasti setia kepada kami. Bahkan Tuhan berkata, meski seorang ibu bisa melupakan anak, melupakan bayinya, tapi Tuhan Engkau tidak melupakan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena melalui bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang penuh dengan kesalahan, tetapi Engkau tetap mengasihi, Engkau tetap memberikan semua yang Tuhan janjikan. Tidak pernah ada satupun rencanamu yang gagal. Karena itu kami mau belajar lebih percaya lagi, lebih beriman lagi Tuhan. Kami tahu Engkau itu hidup, Engkau itu nyata, Engkau itu eksis Tuhan, Tuhan itu ada. Buat kami semua yang belum punya
punya pengalaman rohani dengan Engkau, biarlah Tuhan Engkau nyatakan kehadiran-Mu. Buat Tuhan setiap orang yang ada di tempat ini yang belum pernah mengalami mujizat daripada-Mu Tuhan, kesembuhan ilahi, pemulihan keluarga, jawaban doa, Tuhan Engkau sendiri yang memberikan kepada mereka. Tuhan jawab kerinduan setiap orang yang ada di tempat ini. Secara manusia banyak hal yang mustahil, banyak hal yang tidak mungkin, tetapi kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Biarlah Tuhan, kami semua dengan rendah hati malam hari ini, kami minta kuasa Tuhan bekerja untuk hidup kami masing-masing. Biarlah kami pulang dengan kami bawa secuil iman agar kami bisa melihat bahwa Tuhan, Engkau melakukan perkara yang besar buat bangsa Israel. Tolong Tuhan, berikan secuil perkara besar itu buat hidup kami, sehingga hidup kami ini kami bisa menjadi kesaksian buat tetangga kami, buat keluarga kami, buat orang-orang terdekat kami, sehingga mereka bisa melihat perubahan-perubahan dalam iman kami dan mereka mau mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, secara khusus kami berdoa buat Indonesia. Tuhan berkati imannya, Tuhan pelihara, pimpin dia, tuntun dia, jaga Tuhan, agar ia boleh menjadi alat di tangan-Mu. Ia membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami mau Tuhan, setiap kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi garam dan terang. Dan kami mau berdoa untuk 2024. Pilihkan Tuhan pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang cinta damai. Kami minta Tuhan otoritas-Mu, kami minta kewenangan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan biarlah Tuhan, anak Tuhan yang boleh berdiri untuk bangsa kami. Anak-anak Tuhan di mana-mana tempat yang menjadi caleg di tingkat DPR, di DPRD, di semua lini Tuhan, Engkau urapi. Pakai anak-anak Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang hidupnya didedikasikan untuk Engkau. Engkau angkat, Engkau pakai mereka untuk berdiri seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Esther Tuhan. Engkau pakai mereka dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini. Semakin banyak orang-orang percaya, semakin banyak orang-orang jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Dan kami sungguh bersyukur kalau kami boleh menjadi orang-orang yang membawa jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan, fokus. Berkati Pak Pendeta Fadila Mulia. Berkati setiap pengerja, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Engkau berkati dengan berkat Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Berkati dengan melimpah-limpah Tuhan. Karena biarlah kesaksian hidup mereka, kesaksian pelayanan di tempat ini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Salam damai dari Fakta Israel.